Kerja apa kamu? Besok kalau jadi orang kaya jangan patuh. Wah. Titut adalah seorang wanita karir dan juga ibu dari 2 anak yang tinggal di kota Yogyakarta. Sebelah kiri, di dulu. Depan. Baju biru sama temannya dia. Dia ngapain? Lagi main, habis pulang main. Oh ya, mau kamu lihat? Titut selalu memikirkan apa yang akan dilakukan anak-anaknya di masa libur panjang. Ia tidak ingin membiasakan mereka berwisata ke pusat perbelanjaan dan tidak akan membiarkannya sepanjang hari duduk di depan televisi. Bukan. Siapa dong? Apa dong? Kok biarkan aja. Menjadi atensi Titut bagaimana mereka memperoleh pengalaman berharga saat liburan, baik untuk pengetahuan maupun bekal hidupnya, Iya, Mami kasih dalam tahu. suasana yang menyenangkan dan tanpa biaya mahal. Ya kan? Bersama Gebi putri sulungnya, Titut mengunjungi wilayah-wilayah pertanian di utara kota. Itu yang ya. Sekarang pakai traktor. Ya, tapi paninya udah menguling, berarti sudah mau panen, Mbak. Tiba di satu desa, Gebi yang duduk di kelas 1 sekolah dasar tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya dan segera melepaskan diri dari ibunya. Titut sendiri membiarkannya. Titut bertemu Kuncoro, Gandung, dan Sodik, petani-petani muda yang setia berkarya di lahan pertanian, meskipun ijazah kesarjanaan mereka tidak terkait pertanian. Apa yang selama ini didambakan Titut menemukan jawabannya. Oke, nah itu kan satu komunitas yang terdiri dari teman-teman yang punya kepedulian di masalah lingkungan dan kehidupan pedesaan gitu. Dan juga ini komunitas untuk teman-teman muda yang mau menggeluti dunia pertanian. Kuncoro dan rekan-rekannya memiliki perhatian besar terhadap perkembangan anak. Pengalaman berinteraksi langsung dengan alam misalnya, sangat dibutuhkan anak. Karena pada dasarnya, seorang anak selalu ingin lekat dengan alam terbuka dan selalu merindukan pengalaman serta pengetahuan baru. Kuncoro dan teman-temannya mewujudkan atensinya tidak saja untuk anak-anak kota, tapi juga bagi mereka yang tinggal di daerah rural itu sendiri. Di satu dusun bernama Garpule yang terletak di perbukitan Menoreh, mereka mengumpulkan anak-anak setempat dalam satu komunitas bermain. Kebersamaan serta pengalaman yang menyenangkan ini juga mereka ekspresikan saat pergantian tahun dengan menampilkan pentas tari dan pantomim secara sederhana di hadapan warga desa. Tapi tantangan terbesar Kuncoro dan rekan-rekannya tentu saat menghadapi anak-anak yang tinggal di wilayah kota dan selama ini lekat dengan segala hal bercitra modern, termasuk junk food. SD Tarakanita Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang memahami pentingnya murid-murid belajar di luar kelas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Buka depan, jangan goyang-goyang, sambil bertepuk tangan dan bercinta-cinta bersama-sama. Pak, ada tangannya Kak. Bolehkah praktek di sini Kak? Sangat boleh. Nanti kita mau main-main sambil belajar. Nanti adik-adik mau melihat apa yang disebut sampah lalu diubah jadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Bentuknya jadi berubah dan bisa
ini dipakai untuk sesuatu yang berguna. Makan gitu bikin sehat. Didampingi Kuncoro dan rekan-rekannya, para murid Tarakanita mengenal proses terwujudnya nasi hingga sayuran dan lauk pauk yang setiap hari terhidang di hadapan mereka. Ini namanya sisa-sisa kompos. Di dalam sisa kompos ini banyak mengandung bakteri-bakteri yang akan kita gunakan sebagai sumber bakteri. Bagaimana merubah sampah organik menjadi kompos? Ada apa aja di sini ya, Dedi? Seperti kertas. Ketika proses pengomposan, itu bakteri-bakteri yang berbahaya itu dia secara alamiah akan mati karena bakteri-bakteri pengompos itu akan mengeluarkan suhu yang tinggi untuk membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Coba bandingkan dengan pertama tadi, ketika adik-adik mungkin tidak tahan mencium baunya akan sangat busuk karena di tahap yang awal itu adalah tahap penguraian. Coba adik yang belum cium aja. Udah, tanah kan baunya? Iya. Ini udah jadi. Udah ini ayakan. Tadi kan ada sampah. Kalau buat jadi kompos digunakan oleh bapak-bapak petani untuk menanam sayur. Kita akan melihat sayur. Di sisi lain, ini semua menjadi petualangan tersendiri bagi anak-anak yang secara natural selalu bersemangat saat berada di alam terbuka. Jaraknya pakai Bambunya dipakai adik-adik. Jaraknya kan pakai bambu nih. Ya, itu pakai bambunya. Kanan kiri. Program ini memang sudah direncanakan oleh sekolah sejak 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang baru satu paralel itu setahun sekali, tetapi untuk tahun ini diusahakan 1 semester 1 kali. Kebetulan program anak-anak kelas 3 tahun ini di beberapa tempat mereka belajar langsung di areal pertanian dan juga peternakan. Kotoran sapi. Ya. Kotoran sapi, terus diurai sama cacing. Nanti hasilnya kompos. Dia setiap hari membuat pupuk. Kalau udah jadi diapain? Dipakai sendiri sebagian kecil, lalu sisanya kita jual. Ada teman-teman yang butuh kan, itu mereka ambil dari sini. Orang tua seperti Titut yang selalu ingin memikirkan hal terbaik untuk anak-anaknya tertantang memberikan perhatian dan pendidikan yang tetap menyenangkan namun bermanfaat bagi si anak. Tunjuk jari, saya berani, maju aja. Apakah sudah siap nanti berkotor-kotor? Apakah sudah siap nanti kalau bau-bau yang tidak enak? Halo, jaraknya sekitar ya 1 ini. Nah, terus Terus tanamannya dimasukin terus. coba lihat belangnya. Adonan ini kita beri air
Supaya apa? Supaya basah. Ya, bagus. Ratau mau lupa. Ini nanti mau buat apa ini? Pupuk Untuk tanaman apa? Strawberry. Mau pilih mendapatkan benih baru atau mendapatkan buah? Mau memperbanyak dulu atau mau mendapatkan buah stroberi dulu? Banyak. Kalau mau memperbanyak, biarkan nanti sulur-sulur ini terus keluar, lalu kasih buat seperti ini. Kita taruh di sini. Terus kita kasih ubah. Terus di rumah tugasnya setiap hari sirami. Tugasnya harus apa? Kami memilih yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas oleh anak-anak di sekolah, kebetulan tentang lingkungan alam. Nah, ini kita belajar tentang lingkungan alam, mengenalkan anak dengan alam, kemudian mengajak mereka berinteraksi langsung dengan alam. Nah, Yang didapat dari anak-anak nantinya itu, anak-anak menjadi kenal tentang lingkungan. Contoh sederhana misalnya tentang bagaimana membuang sampah, bagaimana memperlakukan sampah, supaya yang bisa didaur bisa disendirikan dan diolah, dan yang tidak bisa didaur bisa dikasihkan tempat sendiri, dan itu menjadi bagian dari pengolahan di tempat pembuangan akhir sana. Harusnya akar-akar itu dia nyerap air yang dia bisa keluarkan untuk bikin mata air. Tapi karena pohonnya semakin sedikit, jadi kolamnya pada kering. Murid-murid SD Tarakanita bermain air sepuasnya di sungai yang airnya dihasilkan pohon gayam raksasa. Para guru dan orang tua tidak melarang mereka, dibiarkannya mereka basah dan kotor. Ya udah, ayo kita pulang. Ayo para penunggu sungai ini ada yang bandel. kondisi anak-anak ya, mungkin anak-anak yang memang tinggal di kota itu kan jarang mereka untuk bisa berinteraksi langsung dengan alam, mungkin seperti itu. Nanti tak kasih om di sana ya. Nanam stroberi sama nanam terong. Tadi tanaman apa yang kita tanam? Pak, nanamnya pakai pupuk, terus dimasukin tanamannya, terus baru dikasih pasir. Apa yang mereka lihat, mereka alami di sini, mudah-mudahan mereka bisa teruskan di rumah, diceritakan kepada teman-teman, sehingga tidak hanya berguna untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk banyak teman mereka. Lupa ngasih tahu, ini plastiknya itu dilubangin dulu. Oh ya Bu, iya. Sembari bermain, anak-anak diajak menjaga alam sekitarnya dengan mengenali apa saja yang terkandung di dalam hutan dan ladang yang merupakan bagian penting dari lingkungan mereka. Ya, kami memberikan gambaran bahwa mereka nanti akan kami terjunkan langsung ke alam.
untuk bertani, bercocok tanam dan lain sebagainya, mengenal peternakan dan lain sebagainya. Itu yang kami berikan pertama kali kepada mereka itu. Tempat kayak gini belum sebelumnya? Yang udah pernah siapa? Belum. Yang belum lihat tempat kayak gini gimana? Bagus. Apaan ini bagus? Indah. Bagus. Rumah aja. Indah mau main. Oke. Tapi sebenarnya juga tidak hanya terlepas dari itu, matematika pun juga demikian. Ketika mereka membeli, mereka belajar bagaimana mereka membayar, lalu membeli berapa, lalu mereka mendapatkan uang kembalian berapa. Dari situ mereka juga belajar hal itu. Bang, rambut orang beli dari mana? Dari situ. Beli kangkung ngapain? Dipesenin belanja. Sama siapa? Kamu suka sayuran nggak? Agak enggak. Ada suka sayuran. Siapa yang suka sayuran? Saya. Jadi kami mengintegrasikan dari semua mata pelajaran untuk kami terapkan di sini dari mulai PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, semua terintegrasi. Ini direbus, terus dikasih apa? Gula, dikasih telur, dikasih jagung, bubuk kandung, Beli buncis, cabe sama ubi. Kenapa beli itu? Ya pengen aja. Oli suka sayuran? Suka. Aku suka kangkung, nanti biar dimasakin sama ibu. Bagaimana memperoleh pengalaman berharga saat liburan? Kunchoro memberikan satu alternatif, mengisi liburan dengan tinggal di desa bersama para petani. Katanya seafood. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui aktivitas apa budidaya begitu, ya sehari bisa cukup. Tapi kadang-kadang mereka juga lalu pengen tahu banyak hal. Anak-anak kan serasa ingin tahunya besar gitu. Lalu kadang mereka minta 2-3 hari. Lebih mengena ya, daripada kalau kita bicara terus di rumah, kita hanya bicara itu kayaknya anak-anak masih mikir, ini orang tua ini kok bicara melulu ya. Untuk materinya memang cocok. Kemudian selain itu juga anak-anak bisa bereksplorasi, kemudian bisa lebih dekat dengan alam. Jadi mereka bisa lebih menghargai apa yang mereka makan, apa yang mereka dapat selama ini. Tasnya dilepas. Tasnya dilepas, nanti ya, Nanti ya. masing-masing, Masing-masing. jangan rebutan, memasukkan apa ini? Dalam? Apa itu? Apa itu? Kan? Tong.